Oke. Mana ya? Ya, pertanyaan hari ini kita bahas apa? Bahasnya adalah, jadi materinya udah habis. Saya copy ulang nih. Nah, jadi materi hari ini udah habis sebenarnya. Jadi maunya pertemuannya lebih bahas kalau ada pertanyaan-pertanyaan sih. Ada yang mau ditanyain nggak gitu. Nah, cuman sambil ngelihat gitu, saya kasih lihat nilai ya. Ini nilainya. Bentar. Yang lulus baru berapa orang ya? Atau saya ngelihat langsung di file Excel aja lah. Di sini mau pusing ngelihatnya. Sini FGHI mana dia? ITTS kuliah ini dia. Ini nilai kemarin apa ya? Mudah-mudahan hari ini udah ada yang berubah ya. Oke. Pertanyaan, nilai minimum untuk lulus, ini saya kasih lihat dulu ya, kondisi nilai. Nih, yang ada di atas sampai 82 nih aman. Fatah, Ramadian, Wildan, Arif, Dimas, Rahmat Sidik, siapa nih, Muhammad Rosikin, Irfan, Dwi Aji. Wah, Dwi Aji udah aman ya. Nilainya udah 82, jadi udah aman. Nggak ikut kuliah juga udah nggak apa-apa. Nah, ini bawahnya, ini 50 nggak aman sih. Jadi 70 ke atas lah yang aman sih sebenarnya. Ujiannya terakhir sampai kapan? Nah, ini ngomong terus terang. Kebanyakan pada jeblok. Ini saya kasih lihat jebloknya ya. Nih. Perhatiin yang berhasil nilainya bagus rata-rata sudah mengerjakan UTS sama UAS. Jadi kalau mau selamat kerjakan UTS dan UAS sekaligus sekarang. Jadi UASnya dikerjain. Kalau UAS dikerjain kemungkinan besar nilainya bagus sih. Jadi kalau UTS dan UAS dikerjakan itu nilainya dapat paling nggak 70 tanpa kuis ya. Kuis nggak dikerjain 70 tuh sebenarnya. Tapi kalau kita ngerjain kuis ya udah di atas 70. Makanya ini rata-rata nilainya udah di atas 80 semua nih sekarang. Oke. Ini yang masih jeblok yang nggak ngerjain UAS. Tapi ini nilainya udah bagus-bagus sih sebenarnya nih. 85, 100, 86. Ini nilainya udah mulai bagus sih di sini. Ntar bawahnya berapa nih? Nah ini yang parah yang ini nih. Nah ini parah nih. Ini parah banget nih. Jadi sampai nomor 28 masih oke. Cuman 29 ke bawah parah karena UTS UASnya masih jeblok. Gitu. Jadi sebenarnya kuncinya adalah di UAS. UAS itu kontribusi ke nilai 40%, UAS 40%, UTS 30%. Kuis di rata-rata jadiin 30% lagi. Jadi 40, 30, 30. 40 UAS, 30 UTS, 30 rata-rata kuis. Gitu. Oke, nah pertanyaan terakhir kapan? Terakhir, jadi biasanya Pak Aziz bagian akademik atau Pak Agung suka teriak ke semua dosen. Nilai harus dimasukin. Nah itu biasanya terakhirnya di situ. Jadi terakhirnya sekitar seminggu, 2 minggu sesudah UAS. Biasanya seminggu 2 minggu sesudah UAS. Cuman kalau boleh saran, sebisa mungkin kerjakan dari sekarang. Karena kan ini boleh dikerjakan berkali-kali. Jadi kalau nilainya jelek, kerjain lagi. Nilai jelek, kerjain lagi. Sebisa mungkin dapat A. Ini yang 80 tuh pas-pasan nih.
ngeri. Kalau masih sempat ngerjain ulang, kerjain ulang aja yang 80 ya. Kalau 85 itu udah mulai aman. 80 takutnya B+ kategorinya, takutnya. Itu tinggal tergantung Pak Aziz dia mau ngasih nilai berapa. Gitu. Ada pertanyaan lagi, ini pertanyaan jadi pertanyaan urusan nilai ya. Ini kayak gini sih kondisinya. Tuh rata-rata kuisnya. Oh si Heidi, Heidi nggak ngerjain soalnya dia ngerjain ini dia kalau Heidi. Bangkit dia. Heidi mengerjakan bangkit ya. Jadi Heidi mengerjakan bangkit. Tapi dia tetap UTS nih dia Heidi. Oke, ada lagi komentar pertanyaan. Terakhir biasanya saya akan biasanya posting nilai. Kalau udah habis UAS hampir 2 hari sekali saya posting kondisi nilai sih. Supaya Anda bisa ngelihat semua nilainya kayak gimana. Terus satu lagi yang mungkin harus dari sekarang mulai disiapin adalah siap-siap buat ini ya, skripsi atau mengganti skripsi. Skripsi, kalau gantinya skripsi bikin buku. Tolong itu dipikirin dari sekarang. Syukur-syukur mulai diobok-obok tuh buku sama skripsinya. Sarannya tidak bikin skripsi sebetulnya. Karena skripsi nanti harus sidang sarjana. Sidang sarjana itu kemungkinan besar akan dibantai sama penguji. Jadi langsung dihajar habis sama penguji. Konsekuensinya bisa harus diulang skripsinya dan sebagainya. Resek lah kalau sidang sarjana sebenarnya. Nggak rekomen. Kalau mau enak, nulis buku. Tapi harus terbitin ke penerbit. Kalau bukunya bisa terbit, itu buku sampai terbit tergantung penerbitnya di mana. Kalau di Andi Offset bisa setahun tuh. Dari buku sampai terbit tuh bisa setahun. Dari nulis buku sampai bukunya terbit tuh setahunan. Gitu. Jadi kalau bisa dari sekarang kalau nulis buku. Kalau punya karya, ya udah hitung aja karyanya berapa lama bikinnya sampai yang pakai karya tadi banyak. Kira-kira kayak gitu. Kalau saya saran sih nulis buku sih. Dan Anda bisa dapat royaltinya juga. Royalti buat situ ya, bukan buat saya, bukan buat pembimbing. Royalti buku tuh kira-kira sekitar, berapa ya? Kalau satu buku harganya Rp50.000, royaltinya tuh sekitar 5% dari Rp50.000. Jadi kalau 10% kan 5.000 perak ya. Kalau 5% sekitar 2.500 perak rupiah per buku royalti. Jadi kalau bukunya bisa terbit 1.000 buku, 2.500 kali 1.000, 2,5 juta royaltinya. Pertanyaannya, kalau karya project, kalau karya tuh paling gampang kalau karya tuh kalau bikin aplikasi ya. Bikin aplikasi misalnya ditaruh di Play Store, terus yang ngedownload udah ada 10 ribuan. Nah itu kayak gitu sih. Jadi kita punya aplikasi, taruh di Play Store, yang download udah 10 ribuan, nah itu udah nggak banyak cincong biasanya. Kampusnya nggak marah-marah. Jadi karya atau pokoknya kita bikin sesuatu dan sesuatu tadi udah banyak yang pakai orang. Bisa juga, nggak tahu nih, kalau ini orang jaringan kan rata-rata kerjanya di ini ya, di hosting, di apa, nah itu serba susah nih. Karena karyanya kadang-kadang bagian dari layanan si perusahaan. Nah, kita harus ngeyakinin bahwa ini kerjaan gue. Nah, gitu. Ini ada pertanyaan lagi. Ini apa sih? Oh, kalau karya software ya. Karya software paling gampang taruh di Play Store. Play Store kan ada ininya. Nih, cara kita ngeliat mah gampang-gampang aja. Tapi nanti semua buku, karya segala macam perlu seminar doang ya. Bukan sidang sarjana. Seminar ngasih tahu cerita tentang karya kita apa, terus ada tanya jawab, tapi bukan sidang. Kalau sidang kan nanti penguji, ada yang nguji. Nah, yang ngujinya bisa nentuin nih skripsi Anda diterima atau enggak. Itu sidang tuh nyebelinnya di situ. Kalau karya Play Store kan bisa kayak gini nih. Misalnya kita masuk Play Store. Ini saya klik sembarangan aja ya.
Ntar. Ini kayak gini lah. Ini mah game banget ya. Ada yang bukan game. Ada yang nggak game nggak sih? Aplikasi. Coba saya cari aplikasi ya. Aplikasi. Klik aplikasi. Nah ini. Wow. Cari yang aplikasi yang rada abal-abal dikit lah. Telegram ini aplikasi yang bagus-bagus banget ya. Nah ini misalnya kayak gini nih. Ini aplikasi kayak gini ya. Kita punya aplikasi gini. Kan kelihatan bintangnya berapa. Yang download berapa. Terus yang ngulas berapa. Jadi yang dilihatnya tuh. Saya gedein ya. Yang dilihat bagian ini sih sebenarnya. Nih. Kalau karya. Cuman sebaiknya bikin nanti ada bentuknya seminar doang sih, seminar, webinar, ceritain tentang karya kita. Cuman itu aja sih. Tapi nggak ada apa sih namanya? Tidak ada bantai-bantaian, nggak ada. Kalau ini mungkin susah ya 10 juta yang download. Kalau bisa puluhan ribu aja udah oke lah sih sebenarnya. Kira-kira kayak gitu. Jadi kalau karya lebih agak apa ya? Nggak objektif banget, agak subjektif. Yang penting yang downloadnya banyak. Kalau yang download cuma 1 orang, 2 orang atau 100-200 masih dipertanyakan tuh karyanya. Tapi kalau yang downloadnya udah ribuan, nah itu yang kampusnya udah mulai oke, ini udah mulai bagus nih kalau ribuan. Kita kira gitu. Atas nama tim boleh enggak? Nah itu yang bakal susah. Karena sarjana itu kan perorangan ya. Nah kalau tim, tapi kalau kita yang dominan di tim itu nggak masalah. Tapi kalau tim kita nggak dominan, masalah itu. Gitu. Jadi lebih suka sebetulnya perorangan. Kalau timnya misalnya 2 orang atau 3 orang, tapi kita ngasih tahu bahwa kita yang nge-lead, kita yang dominan di situ, sebenarnya nggak apa-apa sih. Karena ini gelar sarjana ini kan perorangan, jadi masalah tuh kalau tim. Contoh nih saya kasih contoh ya, contoh kejadian beneran kalau ini ya. Anak-anak kan pada bikin buku, anak-anak yang lain pada bikin buku. Terus bukunya itu dikerjain sama 3 orang, 3 anak tim bentuknya. Konsekuensi yang terjadi adalah 3 orang bikin buku supaya masing-masing nanti bisa ngeklaim bahwa dia adalah penulisnya. Akibatnya 3 orang bikin buku, mereka bikin bukan 1 buku, bikin 3 buku. Jadi ya buku pertama si A yang nanti maju. Buku kedua si B yang maju, buku ketiga si C yang maju. Jadi masing-masing ada bukunya. Jadi 3 orang bikin buku, bukunya 3 gitu. Tapi masing-masing 3 orang bukunya. Dan itu kejadian gitu. Jadi tim biasanya jadi kayak gitu kalau tim. Kalau sendiri lebih gampang, kampusnya nilainya lebih gampang. Jadi kalau karya sendirian lebih gampang ceritanya. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Supaya bisa cepat pada lulus lah udah. Kalau bisa sih dari sekarang dikerjain semuanya biar. Jadi gini, ini cara ngitung kredit buat sarjana ya. Untuk bisa jadi sarjana kita harus menyelesaikan 144 kredit total semua yang sudah diselesaikan. Apapun itu harus 144 kredit. Misal kuliah ini kalau nggak salah 3 kredit doang kan. Nanti ada kuliah lain 3 kredit, 3 kredit. Nanti ada magang berapa kredit. Nanti ada tesis, skripsi dan sebagainya tuh kalau nggak salah 5 apa 6 kredit lupa lah. Nah, kredit itu kan kalau alirannya Pak Agung, Pak Aziz, kreditnya semester ini sekian kredit, semester ini sekian kredit, semester ini sekian kredit. Misalnya semester ini 18 kredit, semester depan 18 kredit, kayak gitu ya. Kalau saya alirannya gini, oke, dari kampus sekian kredit, tapi kalau kita bisa nyolong kredit yang lain, colong aja. Jadi kita, misalnya ini sekarang kuliah jaringan, tapi kita ngambil kuliah cyber security di open course, berarti itu nyolong kredit kan. Belum waktunya kita ambil duluan. Kalau buat saya sah aja gitu. Ini ada pertanyaan, kalau karya dibuat sendiri tapi dari perusahaan tempat kerja, nggak masalah. Yang penting ada kayak pernyataan kayak gitulah. Intinya kampus kan pengen tahu yang bikin sebenarnya siapa sih gitu. Kalau memang di tempat kerja tapi kita yang bikin, kita yang paling dominan di situ, nggak masalah sih sebenarnya.
Kalau tempat kerja kan cuman wadahnya doang. Tapi orang yang bikinnya siapa kan, kalau sendiri ya udah bisa diklaim, kalau itu mah enak gitu. Jadi tolong selesaiin 144 kredit secepatnya. Kalau yang transfer kredit dari, kalau pernah kuliah di kampus lain terus ditransfer kreditnya, itu sebetulnya akan ngilangin kredit-kredit yang harus diambil sih. Misalnya ini contoh ya, kalau karya kita udah punya berarti 5 kredit udah hilang tuh, misalnya 5, lupa saya 5 atau 6 kredit lupa untuk skripsi ya, hilang. Terus misalnya magang, karena kita sudah kerja di tempat kerja kita bisa dihitung sebagai magang. Jadi kita bisa minta supaya tempat kerja kita jadi tempat kita magang, tapi nanti harus bikin laporan ya, laporan magang segala macam, terus ada presentasi magang. Nah, itu kan 5 kredit, berapa kredit lagi hilang tuh. Jadi udah 10-15 kredit hilang tuh dari magang, dari skripsi. Kalau kita cepat ngerjainnya, konsekuensinya semesternya bisa hilang, bisa cepat hilang. Kalau yang normal kan hitungannya 3,5 tahun. Kalau bisa 1 semester hilang kan berarti tinggal 3 tahun. 1 semester lagi hilang bisa 2,5 tahun. Jadi sebetulnya 2,5 tahun bisa selesai. Atau 3 tahun selesai. Cuman aturan di Diknas, sarjana hanya boleh dilulusin setelah kuliah 3,5 tahun. Jadi, kita udah selesai duluan, cuman wisudanya 3,5 tahun. Gitu. Wisudanya doang yang ngikutin aturan Diknas. Cuman selesainya kita lebih cepat dari aturan Diknas. Kebayang ya? Kepaksa kita tipu Diknasnya, soalnya aturannya ya gitu, kalau enggak kita dimarahin. Jadi Diknas bilang hanya boleh diwisuda kalau udah 3,5 tahun kuliah. Ya udah, kita udah selesai 3 tahun atau kita selesai 2,5 tahun, ya udah kita sambil nunggu wisuda kita bikin macam-macam lah supaya nanti CV-nya lebih bagus lagi. Misalnya bikin buku tambahan, bikin apa tambahan, ya udah supaya CV-nya bagus gitu. Beres ya. Kalau konversi sertifikat, ada berapa anak yang konversi sertifikat buat di kuliah jaringan. Jadi itu harus dinego sama dosennya ya. Silakan nego sama dosennya langsung. Pak, saya punya sertifikat ini nih. Oke, saya bilang oke, sertifikat itu bisa dikonversi. Misalnya sertifikat Mikrotik atau sertifikat Cisco. Ya udah, modul router saya 100-in. Jadi ada beberapa modul dibikin nilainya 100 manual sama dosen. Di 100-in aja. Kalau sertifikatnya banyak ya udah UTS-nya jadi 100. Kemarin anak-anak selain konversi sertifikat, ini contoh Wildan kemarin nih, Wildan saya minta, Wildan, coba kamu ngasih seminar tentang cara bikin server untuk perpustakaan digital. Dia yang ngomong. Sebagai ganti dia ngomong, UTS-nya saya bikin nilainya 100. Jadi bukan hanya sertifikat yang bisa dikonversi, tapi itu semua tergantung dosen ya, nego sama dosen. Kalau saya gampang dinego. Dosen lain kadang-kadang susah dinego. Kalau saya mah gampang-gampang aja. Yang penting lu pada cepat lulus, gue mah. Pusing ngeliat muka lu pada. Jadi gitu. Kalau prodi informatika non kependidikan, boleh ikut program kampus mengajar. Maksudnya nggak ngerti saya nih. Prodi informatika non pendidikan. Nih sorry, pertanyaan dari Mas Raihan saya bingung nih. Prodi informatika non kependidikan, boleh ikut program kampus mengajar. Soalnya ada beberapa kampus yang tidak mengizin prodi non kependidikan. Program kampus mengajar. Ada ya program kampus mengajar? Nggak tahu saya. Jujur saya nggak tahu ya program kampus mengajarnya, saya nggak tahu. Kalau misalnya ada, ini contoh program yang lagi jalan nih sekarang ya. Mungkin praktisi ngajar, kayaknya itu ya. Ini saya kasih contoh yang beneran terjadi nih. Diknas punya program namanya Bangkit. Saya kasih lihat aja lah. Mana nih? Bangkit Diknas. Nih. Mana nih? Oh, nggak ada. Oh, kok dinas? Adanya di mana ya?
Decoding. Ini Bangkit 2023 nih ya. Jadi decoding.com bikin program namanya Bangkit, kerjasama sama Google. Udah gitu dia nawarin ke semua kampus, ke ITTS, ke kampus-kampus yang lain. Kamu berminat buat ikut Bangkit nggak? Bangkit ini tidak ada dalam kurikulumnya, di kurikulum kampus nggak ada Bangkit. Jadi mereka nawarin. Ini saya ngambil ekivalen sama kampus mengajar ini ya. Jadi si program Bangkit nawarin, ITTS mau nggak terlibat di Bangkit? Bangkit ini bisa diakui sebagai 20 kredit. Contoh yang ikut Bangkit ini ada Fatah, udah lulus, dia dapat 20 kredit tanpa ikut kuliah. Jadi ada 20 kredit kuliah dihilangin, diganti sama Bangkit. Hari ini Heidi sama Zulfa selesai juga Bangkitnya. Jadi dapat 20 kredit. Jadi bisa digituin. Nah, ini kalau yang kampus mengajar, tinggal nanti program kampus mengajarnya biar tektokan sama saya, pakai email. Nanti saya ngomong sama Pak Aziz, ngomong sama si Pak Agung, ini ada kampus mengajar, mungkin bisa diakuin sebagai berapa kredit, nggak tahu, tergantung nanti hasil tektokannya berapa kredit. Kalau saya ngelihat program kampus mengajar lebih kayak magang, bisa gantiin magang. Kalau saya ini sepintas saja dari judul doang ya, dari judul kampus mengajar, saya ngelihatnya sebagai kayak magang. Ya udah, nanti magangnya diganti sama kampus mengajar. Misalnya kalau kesepakatannya ekivalen sama magang. Jadi magang dicoret, dibuang, diganti sama kampus mengajar, itu kreditnya 7 kredit misalnya bisa dihilangin gitu. Jadi itu semua bisa dinego-nego lah kayak gituan, nego-nego semua sih, nggak masalah. Pokoknya Anda bisa cepat lulus gitu aja udah. Pusing kalau ngelihat orang gagal lulus, pusing kepala sayanya. Gitu. Beres ya. Tolong bilangin aja sama kampus program sana, bisa nggak tektokan sama Ono? Pakai email aja, tektokan sama saya pakai email. Nanti saya tembusin si Pak Aziz sama si Pak Agung. Nah, jujur, biasanya Pak Aziz, Pak Agung yang bingung, pusing kepala sama saya. Soalnya saya maksa sama dia, saya maksa ke Pak Aziz, Pak Agung. Pak Aziz, Pak Agung, ini program bagus banget. Memang nggak ada di kurikulum, tolong diterima aja dah. Anggap aja 20 kredit, anggap aja 5 kredit, anggap aja sekian kredit, udah, lu percaya sama gue dah, gitu aja kalau saya mah. Yang pusing kan dia, bukan saya. Gitu, beres ya? Jadi soalnya si Pak Agung sama Pak Aziz, mereka biasanya apa ya namanya, berpegang teguh mahasiswa supaya jadi sarjana sistem informasi, informatika, teknologi informasi, harus semester 1 ngambil kuliah ini, semester 2 kuliahnya ini, semester 3 kuliah ini. Ya, jadi dia kaku, mereka tuh kaku orangnya. Kalau saya orangnya kan lebih cuek, fleksibel. Pokoknya total 144 kredit. Ya, 1-2 orang nggak ngikutin aturan kampus ya nggak apa-apa lah, gitu aja. Cuman kalau orang yang nggak dapat kesempatan buat kampus mengajar, nggak dapat kesempatan Bangkit, kepaksa ngikutin kampus kan. Tapi kalau ada orang yang dapat Bangkit, kampus mengajar, ambil aja. Itu lebih bagus soalnya. Gitu. Apalagi kalau dapat ini ya, sertifikat Cisco lah, CCNA lah, Mikrotik lah, ya bagus banget. Soalnya gini, kalau kita lihat lihat urutan ya, urutannya tingkat tingkat pengakuannya. Kalau yang di akademik yang kita kenal kan ada D1, D2, D3, D4. Udah gitu ada S1 sama D4 sama tuh. Ada D4, ada S1, itu selevel tuh. Cuman D1, D2, D3 itu di bawahnya S1. D4 sama S1 selevel, udah gitu ada S2, S3. Nah, sertifikat kayak CCNA, Mikrotik, apa segala macam, sertifikat itu ada di mana? Di dunia ini. Di dunia D1, D2, D3, D4, S1, S2, S3. Itu ada di mana? Sertifikat itu adanya di atasnya S1, di bawahnya S2. Kira-kira kayak gitu sertifikat. Cuman kita karena sertifikat biasanya spesialis, sangat spesifik sekali, spesialis, kita nggak bisa gantiin S1 sertifikatnya. Biasanya kita gantiin di modul atau di UTS untuk gantiin. Jadi tadi buat konversinya biasanya dikonversi ke modul atau ke UTS.
Misalnya kita punya sertifikat CCNA, ya udah itu modulnya dihilangin, modul networknya, modul ya, bukan kuliah nih. Modul jadi nilainya dapat 100, atau kalau misalnya sertifikatnya banyak, UTS-nya jadi di 100-in gitu. Tapi itu manual, dosen yang ngerubah angka ya. Itu anak-anak semester 1 banyak yang punya CCNA. Nulis buku dapat kredit juga, Prof. Iya. Jadi balik lagi nih, saya kasih lihat di kuliah ya. Nih. Ini kuliah nih, saya masukin ke atas. Nih, ke paling atas ya. Bisa dibaca di kuliah. Lu pada kagak baca sih kuliah. Nih gua sini geser sebelah sini lah. Nih geser sebelah sini. Oke. Nih kuliah kita sekarang. Jaringan komputer 2023 -2. Oke. Untuk dapat nilai A, pengajar lebih suka kalau Anda nulis buku daripada ngerjain ujian. Nah, ini ngomong jujur terus terang dulu. Kalau lu nulis buku, saya lebih suka. Lu ujian, ya gua kasih nilai sih, cuman saya lebih suka kalau Anda nulis buku sebenarnya. Nah, dapat kreditnya apa? Kredit langsung, nilai kuliah ini langsung saya set manual kalau nulis buku. Nih, oke. Nilainya 100 untuk semua kuis UTS UAS. Jadi ngikutin kreditnya kuliah. Jadi tapi bukunya topiknya harus sekitar kuliah ini ya. Kalau kuliah jaringan, bukunya tentang jaringan. Jangan kuliah jaringan, bukunya tentang cara masak gitu kan, nggak connect banget. Atau kuliah jaringan, bukunya tentang data science, nggak connect. Gitu ya. Jadi bukunya tentang jaringan, tidak harus semua jaringan. Jaringan kan topiknya banyak banget ya. Misalnya kita nulis buku tentang domain. Ini gue kasih inilah langsung lah. Tadi saya ketemu sama teman-teman di Pandi. Tahu Pandi dong? Pandi kan yang ngeset, yang ngontrol domainnya Indonesia. Dia ngomong ke saya, "No, Pandi butuh untuk sosialisasi tentang domain." Ya udah gini aja saya bilang lah ke Pandi, mau nggak anak-anak ada berapa anak gitu bisa magang di Pandi, terus output dari magang itu adalah bukunya bisa tentang DNS, gimana cara registrasi DNS, gimana cara ngeset DNS, gimana cara hosting, bagaimana ngehubungin antara hosting sama DNS. Nah, itu jadi bukunya kayak gitu, harus 200 halaman tapi ya 200 halaman, ukurannya bukan A4 nih sekarang, ukurannya B5, jadi lebih kecil daripada A4 sih sebenarnya. Sekitar 150-an kalau A4-nya. Jadi ukurannya bisa 150-an A4, kalau B5 sekitar 200-an halaman B5. Jadi bukunya harus tetap 200 halaman, cuman ukurannya bukan A4, B5. Soalnya di Andi itu ukurannya B5, ternyata bukan A4. Kalau A4 jadi 300 halaman ntar dia. Gitu ya. Jadi silakan nulis buku, kreditnya kredit kuliah jadi dapat. Dan skripsinya juga dapat. Jadi sebetulnya nulis buku dapat dua jenis kredit sekaligus. Skripsi selesai, skripsi udah nggak usah dikerjain lagi kalau nulis buku. Udah gitu kuliah yang sesuai dengan buku tadi juga udah langsung beres. Cuman lu pada udah telat nih sebenarnya. Orang udah ngerjain kuis, UTS, UAS, terus mau nulis buku, ya telat. Harusnya ngerjain buku itu sebelum kuliah ini dimulai. Jadi kalau sebelum kuliah ini dulu nulis buku, nggak usah ikut kuliah jadinya, enak hidupnya. Kalau sekarang udah telat lah, lu udah. Kalau mau buku kuliah yang di depan-depan nanti, misalnya ini kan masih harus ngambil kuliah cyber security kan, udah aja bikin buku cyber security. Kalau jaringan udah telat, kagok, mendingan cyber security sekalian dah, bikin bukunya sekalian cyber security. Saran saya. Kalau bikin bukunya 2 biji, apakah dikalikan 2 kreditnya? Bukunya, jadi kalau bukunya beberapa biji ya, bukunya tolong ditulis sesuai dengan kuliah yang targetin. Jadi, kalau buku ke skripsi udah otomatis ya. Jadi, kalau kita nulis buku, skripsinya beres. Nah, sekarang gimana caranya kita dapat kredit lebih? Kalau skripsi kan berapa? 5-7 kredit, lupa lah.
Kalau kita nulis buku tentang cyber security, berarti kuliah cyber security nggak usah kita kerjain. Kalau kita nulis buku tentang big data, data science, kuliah itu nggak usah dikerjain lagi. Jadi saran saya kalau mau nulis buku, tolong lihat kuliah di depan yang belum saya kerjain apa, tulis buku tentang kuliah itu. Koordinasi sama dosennya ya. Saya kan kebetulan pegang cyber security. Saya pegang data analitik, big data juga. Nah, itu silakan ngomong ke saya. Nanti kuliah itu nilainya akan saya kasih 100 langsung. Jadi kuliahnya jadi beres, bukunya beres, kuliahnya beres, terus skripsinya juga beres. Gitu. Kalau bukunya, ada tambah dikit buat buku. Untuk buku, tolong nanti penulisnya selain kita, si dosen yang ngajar kuliah itu tolong dimasukin sebagai penulis kedua, bukan penulis pertama, penulis kedua. Kalau saya nggak usah ditulis, kalau saya sih, saya udah kebanyakan bukunya. Jadi saya bukunya udah kebanyakan, saya nggak terlalu perlu nama saya masuk ke buku. Jadi kalau ada dosen yang lain, misalnya siapalah ngajar kuliah apa, ya udah masukin aja nama dia ke buku itu. Atau misalnya Pak Isan, dia ngajar data science misalnya, nggak tahu saya. Nah itu masukin nama dia ke sana. Jadi koordinasi aja. Itu. Beda saya. Jadi buku itu penulisnya bukan sendirian, penulisnya sama salah satu dosen yang lain. Gitu. Saya biasanya akan nego, saya cuma ngasih kata pengantar aja. Gitu. saya nggak usah jadi penulis lah, saya kata pengantar aja. Soalnya buku saya udah berapa sekarang ya, udah kebanyakan bukunya, ada 60-70an buku. Stres, bukunya kebanyakan. Tidak baik, kebanyakan buku tidak baik juga, nanti dilihat kenapa nih orang bukunya banyak. Gitu. Ada lagi pertanyaan, ini yang belum saya tulis tuh yang tadi ya, penulisnya harus ada nama dosen di situ, harusnya ditambahin di sini. Nggak ada, nggak saya tulis nih. Kalau yang ini yang ujian ya. Bagi yang tidak berani nulis buku, silahkan mengerjakan ujian. Itu yang. Tapi gampang lah nulis buku mah, gampang kalau tahu mah. Alah, gampang banget nulis buku. Ini saya aja baru selesai 1 buku lagi nih. Tahun ini saya selesai berapa buku ya? 4 buku apa berapa? Tahun kemarin 2023 tuh. Ada 3 buku, 4 buku lah selesai. Saking nggak susahnya nulis buku. Oh ya, buat nulis buku gini kalau bisa. Saya bersedia buat ngasih komentar, ngarahin. Cuman caranya gini, tolong masukin ke Google, ini saya kasih lihat ya. Masukin ke Google Drive. Google Drive gini. Oke. Masuk ke Google Drive supaya nanti tolong share aja URL-nya. Nih misalnya ini buku yang ini sebenarnya buku ini tinggal sinopsisnya doang sih. Tinggal sinopsisnya aja. Nanti lemot. Ya udah, nih kebuka. Nih contoh nih buku. Nanti tolong bagikan aja nih. Ini kan ada bagikan nih di atas kanan ya. Bagikan URL-nya. Kasih ke saya kasih komentar nih ke buku tadi. Coba tambahin ini, kurangin ini, apa gitu segala macam, saya bisa kasih komentar di buku. Jadi kalau pakai Word susah buat ngasih komentar. Kalau pakai gini saya enak, cuman kayak gini aja. Ini kayak gini, nanti saya bisa tulis komentar di sini nih. Oke. Saran, edit atau tambahin komentar, gampang kalau pakai ini. Kalau pakai Google Docs saya gampang nambahin komentarnya. Mungkin saya mumpung lagi ngelihat buku kayak gini, oke. Biasain kalau nulis buku ininya otomatis nih. Daftar isi otomatis. Saya daftar isinya otomatis nih. Oke, daftar isinya otomatis. Caranya supaya main daftar isi otomatis, kita main di sini nih. Ini apa sih namanya? Gaya. Style. Judul 1, 2, 3, 4, 5 ini dimainin banget nih. Supaya bisa bikin daftar isi otomatis. Caranya misalnya gini nih. Saya ke bawah ya. Nih.
Nih, bab 1. Ini kita blok. Ini judul 1 nih. Kalau yang ini judul 2. Yang ini teks biasa, teks normal. Jadi dimainin di sini nih. Judul 1, judul 2, teks normal. Nanti kita bisa membuat daftar isinya otomatis. Bab 1, bab 2, bab 3 biasa aja. Bab-bab itu biasa aja. Yang agak ajaib, mungkin yang nggak normal buat orang biasa. Ini belum selesai saya bikin. Ini lagi dibikin nih sebenarnya. Kita perlu bikin tentang penulis. 1 paragraf. Pendek aja untuk masing-masing. Ini kebetulan bukunya yang nulis banyak ya tadi. Kalau kelihatan bukunya banyak yang nulis. Nanti perlu bikin tentang penulis agak banyak. Kemudian di sini sinopsis. Ini sinopsisnya lagi ditulis nih, belum jadi. Sinopsis adalah tulisan yang ada di halaman belakang buku. Jadi kalau kita nyetak buku kan ada cover depan, ada cover belakang. Cover belakang biasanya ada 2 tuh, ada 2 informasi. Penulisnya siapa, cerita atau sinopsis bukunya apa. Sinopsis isinya adalah icip-icip. Nih ada pertanyaan nih. Berkelompok bisa juga. Ini ada pertanyaan, kalau mau berkelompok nulis buku bisa nggak? Bisa, tapi saya cerita yang tadi ya. Misalnya ada 3 orang nulis buku, kan nanti bukunya buat skripsi atau buat kuliahnya, bukunya kan dinilai per orang. Konsekuensinya kalau berkelompok 3 orang, nilainya sepertiga sebetulnya. Jadi kalau nilainya 100, dibagi 3, jadi 30 nilainya per orang. Supaya nilainya jadi 100 lagi, kalau 3 orang harus nulis 3 buku. Mampus lu. Tapi itu dikerjain sih, sama anak-anak sistem informasi. Mereka kelompoknya 3 orang tuh. 3 orang nulis buku, 3 biji. Gitu. Supaya rasanya kerjanya enteng. Kalau saya suruh kerja, daripada lu bikin 3 buku, gue mendingan bikin 1 buku sendirian, berdua sama dosen. Jadi bukunya berdua sama dosen doang ya, gitu. Kalau saya cenderung kayak gitu, nulisnya sendiri berdua sama dosen. Kalau mau barengan, konsekuensinya kalau 2 orang harus tim 2 orang tadi bikin 2 buku. Kalau 3 orang, tim 3 orang harus bikin 3 buku. Kalau mau jujur, saya mah capek. Saya nggak mau. Saya mendingan 1 buku jadi selesai. Udah, nilai gue udah dapat gitu. Gitu ya. Ini balik lagi ke sinopsis. Sinopsis ini cerita tentang buku tadi. Akan ditulis di halaman belakang. Fungsinya adalah, kan buku itu kalau dicetak, ditaruh di toko buku kan akan dikasih plastik nih. Jadi orang nggak bisa baca isi buku. Sinopsis fungsinya buat icip-icip. Buku ini cerita tentang apa sih? Kalau kita baca buku ini dapat ilmu apa sih? Apa untungnya beli buku ini? Jadi ini kayaknya kayak iklan. Sinopsis itu kayak iklan supaya orang mau beli buku tadi. Gitu ya. Ini sinopsis buku ini belum selesai. Mudah-mudahan minggu ini selesai lah. Ini kalau Anda perhatiin, ini isinya masih daftar isi gua tulis. Jadi cara nulis sinopsis adalah isi buku ini tentang apa aja sih? Nanti dibikin pakai bahasa manusia. Ini masih daftar isi yang gua tulis di sini ya. Oke. Nulis buku sama nulis jurnal susah mana? Kalau saya suruh milih, jurnal lebih susah daripada nulis buku. Cuman buku 200 halaman. Jurnal itu cuma 6-7 halaman. Oke. Jurnal lebih susah dari buku. Kenapa jurnal susah, buku gampang? Karena di buku itu tidak ada kewajiban, keharusan bahwa kita harus memberi laporan sesuatu yang baru, temuan baru. Temuan itu hanya dilaporkan di jurnal. Konsekuensinya, kalau kita nulis jurnal, kita harus ngutak-ngatik, ngoprek, harus dapat suatu temuan, dan kita di jurnal itu, waktu kita nulis, kita harus berargumentasi bahwa ini pertama kali di dunia. Itu susahnya jurnal. Jadi kita harus dapetin temuannya dan kita harus melaporkan. Jadi cara ngelaporin bahwa kan kalau kita nggak mungkin nulis gini, ini temuan saya, ini pertama kali di dunia loh. Lu pada nggak ada yang bisa kayak gue, nggak bisa nulis di jurnal kayak gitu kan, nggak bisa. Jadi di jurnal harus cara nulisnya kira-kira gini. Kami menemukan ini, si A
bikin sesuatu yang mirip sama yang kita kerjain, cuman dia bedanya di sini, dan kita bagusnya ini, sana bagusnya apa. Si B ngerjain juga yang mirip dengan yang kita kerjain, dia bedanya apa sama yang kita kerjain. Si C juga ngerjain yang mirip, bedanya apa. Jadi caranya ngasih tahu bahwa kita baru, kita harus membandingkan dengan temuan orang lain, dan kita harus menceritakan bedanya, bagusnya atau jeleknya antara yang kita bikin sama orang lain itu apa. Itu jurnal tuh kayak gitu. Konsekuensinya jurnal, kita harus banyak ngeliat temuan-temuan orang-orang tadi. Dan biasanya jurnal akan membatasi referensinya 5 tahun terakhir aja yang dipakai. Dia nggak mau referensinya 20 tahun yang lalu, nggak akan dipakai, langsung dicoret tuh artikel kita. Jadi referensi jurnal ya, jurnal referensinya harus 5 tahun terakhir. Oke, kira-kira kayak gitu. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi. Aturan cari referensi isi buku gimana? Nggak ada aturan sih sebenarnya. Kalau buku suka-suka kita. Buku lebih enak lah, udah. Pokoknya si anak jidat. Nih, saya kasih lihat referensinya ya. Ini bukunya. Nih referensi yang kita pakai. Referensi yang saya pakai cuma segini doang. Buku cuma berapa nih referensinya? Bentar. Saya kasih lihat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cuma 10 kalau nggak salah. Ini saya cuma pakai 10 referensi ya. 9, 10. Cuma 10 referensi. Jurnal, kalau saya nulis jurnal, referensi saya 40. Kalau saya nulis jurnal ya. Referensi 40 dan itu 5 tahun terakhir. Ini kalau kita lihat, ini 2016, sekarang 2000 berapa? 2024 ya. Udah 8 tahun terakhir nih. Ini masih 5 tahun, ini 5 tahun, ini udah berapa tahun, ini 10 tahun yang lalu, ini 10 tahun. Kalau buku mah suka-suka referensinya. Gitu ya. Jadi kalau buku lebih santai, jurnal mah capek. Asli capek banget jurnal. Dan buku, kalau jurnal tuh harus kasih tahu pernyataan ini diambil dari referensi mana, pernyataan ini diambil dari referensi mana. Itu kalau jurnal. Kalau buku, saya nggak ada di atas, saya nggak ngasih tahu. Ini hubungannya sama referensi ini nggak saya kasih tahu. Pokoknya gue taruh gue punya referensi, udah. Dan ini saya taruh di paling akhir nih referensi. Abis bab penutup referensi. Kalau jurnal harus kasih tahu dulu. Ini hubungannya sama mana, ini sama mana. Wah pokoknya mabok lah kalau jurnal mah. Jurnal bug e-learning ITTS. Ya, bisa. Cuman nggak menarik sih. Soalnya kalau jurnal tuh harus bukan bug ya, lebih ke temuan metode baru misalnya. Misalnya gini, bagaimana caranya kita bisa bikin server e-learning yang bisa di-hit sama 1 juta orang. Tapi harganya 1 juta rupiah misalnya. Nah itu bisa, itu temuan baru banget tuh. Kayak gitu sih. Kalau bug biasanya susah masuk ke jurnal. Kalau bug ya. Kecuali kalau bugnya gini. Kita punya metode untuk secara otomatis nemuin bug dengan mudah. Nah itu kayak gitu. Itu bisa masuk jurnal tuh. Itu ya. Itu. Ada lagi pertanyaan? Jadi kuliah hari ini lebih ke arah buku dan jurnal rupanya ya. Supaya lu pada cepat lulus dah. Capek. Ada pertanyaan lagi? Pernah, ini kayaknya belum pernah ikut webinarnya saya tentang cara nulis buku nih kayaknya ya pada ya. Saya berapa kali bikin webinar sih cara nulis buku. Cuman pada nggak pernah ikut kali, jadi nggak tahu caranya. Ini ada pertanyaan direct. Kalau karyanya bikin lagu gimana tuh? Bisa. Misalnya kita pakai machine learning buat bikin lagu, metodenya seperti apa? Jadi bisa diterangkan. Kalau udah jadi budak korporat susah ya buat bikin ikut webinar ya. Kasihan. Ya udah, sekarang ditanya di sini aja. Oh, ini ada pertanyaan. Rekaman
webinar-webinarnya ada di mana. Oke. Webinar-webinar saya ada di YouTube ya, saudara-saudara, jangan khawatir. Masuk ke sini, Ono Center misalnya. Oke. Masuk ke Ono Center. Misalnya gini, Ono Center buku. Ini ada rekaman waktu webinar nih. Teknik menulis buku, cara baca buku, teknik yang bahasa Inggris. Ini Ono semua nih yang ngomong nih. Nih, menulis buku. Terus mana lagi? Banyak sih. Ini cerita tentang buku pegangan penanganan insiden cyber. Ini bulan 7 ya, tahun 2023 bulan 7. Buku ini yang tadi yang kita lihat bukunya migrasi IP versi 4 ke 6 ya. Yang ini yang barusan kita lihat nih. Ini kan panduan lengkap migrasi jaringan IP versi 4 ke 6. Yang ini ada buku pegangan penanganan insiden cyber. Ini waktu bukunya masih ditulis. Buku ini akan di di launching 2-3 minggu lagi. Jadi buku ini akan di launching sih. Ini perhatiin nih tanggal bulan 7. Launching benernya 2-3 minggu lagi. Bulan 2 tahun 2024. Jadi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. 7 bulan kemudian launching benernya. Gitu ya. Jadi, nah ini nulis buku lagi. Banyak sih ini nulis buku. Misalnya kalau jurnal ada juga. Jurnal. Ono Center jurnal. Nah ini teknik nulis paper jurnal. Teknik nulis paper jurnal. Oke. Ingin mengembangkan layanan agensi kamu? Oke, coba ke bawah. Ini banyak lagi teknik nulis paper jurnal, teknik nulis paper jurnal, teknik nulis paper jurnal. Banyak teknik nulis paper jurnal, banyak saya tulis juga sih. Rekor saya nulis paper jurnal 1 minggu, 1 paper jadi. Gitu. Ini gua kasih lihat ya. Ini paper geblek keterima di. Jadi di jurnal tuh ada rating. Paper jurnal tuh ada ratingnya, jurnal tuh ada ratingnya, ada key 1, key 2, key 3, key 4. Jadi kalau ada key kualitas dalam bentuk lingkaran 360 derajat, dia bagi 4. Key 1 seperempat pertama, seperempat terbaik, key 2 seperempat kedua, key 3 seperempat ketiga, key 4 seperempat keempat. Jadi key 1, key 2, 3, key 4. Tingkat kesulitannya beda-beda. Kalau key 1 susah banget masuknya, key 2 juga susah, key 3 lebih gampang, key 4 gampang. Kira-kira kayak gitu. Itu bisa dilihat di Scopus sih. Scopus Jurnal. Nanti kita lihat webnya, kita bisa download jurnal nih. Bisa kita download jurnalnya apa aja, kategorinya, key berapa, bisa dilihat di sini. Nah, sekarang saya kasih lihat, saya masukin ke key 2 ya. Key 2. Jadi waktu itu kita bikin pertandingan, nih kita bisa lihat di sini, kita bikin pertandingan hacking, CTF. Oke. Ini CTF 2023, belajar untuk jadi hacker. Ini banyak banget. Oke. Kita bikin pertandingan, udah gitu pemenangnya ada dari SMK negeri di Semarang segala macam. Terus saya bikin ini nih, saya gedein dulu ya. Ini proses nulis paper jurnal nih, saya kasih lihat ya. Jadi saya bikin pertandingan CTF, dokumen CTF. Mana nih? CTF 2023 juara press release. Terus saya bikin press release buat wartawan dong. Oke. Jadi 2023 sampai Desember 2023 sampai April 2023 kita bikin pertandingan CTF. Terus sebelum pertandingan kita kasih training dulu orang-orang ini, cara teknik hacking segala macam, kita kasih training. Udah gitu trainingnya selama berapa sesi, terus juaranya ini biasa aja kan.
Terus pesertanya sekian, di Jawa Timur sekian, Jawa Tengah sekian, ini sekian. Terus sekolah-sekolah yang partisipasi ini, kalau baca ini biasa aja, nggak ada yang istimewa sih, biasa aja. Hadiahnya ini bahasa untuk koran, bahasa untuk Detikcom, bahasa untuk Kumparan, segala macam. Yang ini nih bahasa Kumparan, segala macam. Ini kan biasa aja, udah beres nih ya. Oke, udah gitu. Saya tulis ulang si press release-nya. Saya tulis ulang. Jadi ini teknik nulis paper jurnal. Ini teknik gelo sih. Ternyata tembus. Oke, tadi mana CTF? A, B, ada di atas ya. BSN buku. Ini dia. Oke. Bentar, saya lagi nyari papernya. Papernya ada di... Ini paper. Oke, coba saya masuk sini aja. Ini papernya ya. Nih. Ini papernya nih. Ini jurnal bukan Telkomnika, yang benernya sih, makanya saya lagi nyari paper yang benernya. Oh, salah. Paper benernya bukan di sini, salah. Ini yang saya masukin Telkomnika. Telkomnika nggak nerima dia. Telkomnika tuh Q2. Dia nggak mau nerima paper ini, jadi ditolak papernya soal Telkomnika. Kalau yang ini ya, saya masukin folder ini nih. Nih. Paper hacker. Ini dia. Nah, ini dia. Oke. Ini paper jurnal benernya. Saya kasih lihat nih. Ini paper jurnal yang diterima. Ini paper ini diterima di JISIS. Ini jurnal Q2 di Korea. Keterima nembus. Gitu. Ini kalau kita lihat ya, judulnya Identifying Large Young Hacker Concentration in Indonesia. Jadi ada kata-kata kayak gini, kita mengidentifikasi konsentrasi hacker anak muda di Indonesia. Kira-kira kayak itu. Kan orang bule langsung, ini orang-orang luar kan langsung melotot kan matanya, wah buset. Sebetulnya pertandingan CTF bukan monopolinya ITTS kan. Banyak lah, BINUS ngadain CTF, Diknas ngadain CTF. Cuman bedanya mereka tidak pernah nulis paper jurnal. Jadi hasil pertandingannya tidak pernah ditulis di paper jurnal. Konsekuensinya tidak pernah ada laporan tentang konsentrasi hacker muda di Indonesia. Kalau saya sekali bikin pertandingan, bikin press release ke media, udah gitu bikin paper jurnal. Judulnya heboh kayak gini kan. Nah, sekarang saya kasih lihat papernya. Ini mah hasil summary-nya ya. Nah, ini kalimat-kalimat pertama di intro. Ini ngasih tahu kondisi serangan di Indonesia seperti apa. Ini saya pakai referensinya adalah koran media apa segala macam. Sulaiman 2023 tuh dari Kumparan atau apa nggak tahu lah ya. Terus udah gitu saya ceritain tentang CTF. CTF bukan monopoli ITTS. CTF adalah satu hal yang normal dilakukan di dunia untuk membuat anak-anak muda ini untuk dapetin anak muda yang jago-jago. Saya tulis. Terus ini juga masih tentang CTF saya tulis, dan ini lebih fokus ke high school student. Mereka juga ngerjain. Caranya gini. Nah, nanti udah gitu di sini ini yang kita kerjain. Ini adalah dari press release. Ini saya ambil, ini press release nih, kalau tahu nih tadi press release kan. Hackernya dilatih ini. Ini press release, saya tulis jadi kayak gini press release. Terus workshopnya di-record masukin ke YouTube video. Ini press release. Terus masukin lagi. Indonesia bulan ini nih, ini press release semua nih. Ini press release. Nah, udah gitu kalau tadi di mana sih namanya? Di press release bentuknya kan tabel. Pesertanya di Jawa Tengah sekian, di sini sekian. Supaya serem, saya edit dalam bentuk peta.
langsung kelihatan konsentrasinya di mana aja. Kelihatan konsentrasi besarnya ada di Jawa, terutama Jawa Timur, Jawa Tengah. Jawa Barat nggak terlalu, tapi dua ini terutama yang konsentrasinya tinggi. Yang lain nggak kelihatan banget, di daerah lain tidak ada konsentrasi hacker, tapi yang di Jawa ini konsentrasinya tinggi, di Sumatera Barat sama di sini ada hacker juga. Jadi dengan peta seperti ini mereka langsung kaget. Wih, tim ini berhasil mengidentifikasi hacker. Padahal sih kita ngadain cuma sekali pertandingan, gitu ya. Udah ini konsentrasi hackernya. Udah gitu, di sini saya bikin lagi. Soal-soal yang susah mana aja sih? Mereka gagal di soal yang mana? Ini mah, padahal di CTF memang dicatat kan, soal yang mereka berhasil mana, soal yang gagal mana, tapi dibikin dalam bentuk grafik kayak gini, stres. Jadi si reviewer jurnal akan stres. Weh, kita keren banget bisa identifikasi ini nih, terus kita bisa ngomong. Jadi supaya anak-anak ini bisa bagus banget, digital signature, web hacking segala macam ini perlu ditambahin porsi penjelasannya di sekolah-sekolah, kira-kira kayak gitu. Nah, ini tingkat kesulitannya. Mereka sulitnya di mana? Kelihatan di sini lagi. Nah, udah gitu siapa yang menang? Ini saya kasih lihat lagi yang menang yang mana. Ternyata pemenang paling banyak yang jago-jagonya Jawa Tengah. Tapi konsentrasi tinggi Jawa Timur paling banyaknya. Tapi dari peta seperti ini kita bisa ngelihat yang lain. Perhatiin peta ini sama peta. Jadi peta yang pertama adalah peserta. Peta yang ini adalah juara. Juaranya siapa aja? Yang tadi yang pertama peserta. Beda antara peta juara sama peta peserta beda. Gitu ya. Ini diceritain. Tapi bentuknya peta. Ini si reviewer jurnal stres langsung. Langsung diterima ini mah. Asli. Ini jurnal langsung diterima. Nah ini kalau dilihat nih jumlah papernya 40 nih. Gitu. Ini 40 tapi nggak ada nomornya nih ya. Tapi 40 dan ini papernya baru-baru liatin 2022, 2020, 2017 ini udah rada lama. Tapi rata-rata papernya lumayan baru-baru banyaknya. Gitu. Beres ya. Serem nih. Ini asli jurnal serem ini. Padahal kalau tahu caranya sih itu dari press release saya rubah. Jadi kalau tahu modalnya, gelo ini mah. Nih, ini yang jurnal press release. Nih saya kasih tahu lagi jurnal yang saya bikin dalam waktu seminggu. Nih, bentar, mana ya? Nih, ini seminggu kerjanya, ini geblek ini. Nih, inilah. Nah, ini kerjanya seminggu nih kalau mau tahu. Ini nulis seminggu nih. Ini membandingkan mesin learning sama manusia, juri manusia di Satu Indonesia Award. Membandingkan. Ini hasilnya, ini kalau dilihat kalau yang tadi saya nulisnya banyak orang ya. Ini saya nulis sendirian doang deh. Satu orang nulis sendirian. Masuk ke jurnal. Masuk GTK. GTK itu Q3 kalau nggak salah. Ini iseng aja sih. Kebetulan orang GTK posting kalau masukin paper ke jurnal kita silakan masukin. Saya iseng aja seminggu saya masukin jebret, langsung paper Anda diterima. Wah, tolong diperbaiki ini ya udah dibenerin, masuk deh. Oke, yang reviewer jurnalnya nggak sadar bahwa di jurnal ini saya masukin source code. Ini source code nih, ini source code nih, ini source code saya masukin. Ini source code saya masukin, ini source code saya masukin. Ini machine learning ya. Ini source code-nya dimasukin. Jadi jurnal gelo, saya masukin source code diterima, gila ya udah syukur. Nih papernya ada berapa nih? 41 nih. Referensi 41. Gitu. Jadi kalau udah paper jurnal saya biasanya referensinya banyak. Gitu. Tapi referensinya nih, kalau Anda tahu pertanyaannya, emang referensi ini dibaca sama Ono? Kagak. Saya cuma baca abstraknya doang. Saya nggak baca dalamnya. Dikira-kira aja lah, kira-kira ini dah. Udah tulis jebret gitu aja udah jadi paper jurnal. Gitu. Jadi saya nggak baca banget dalamnya sih sebenarnya, nggak terlalu dibaca banget, nggak sampai detail-detail bacanya, nggak ada waktu juga. Udah dikira-kira aja gitu. Cuman mereka biasanya mensyaratkan bahwa referensinya harus 5 tahun terakhir biasanya. Jadi saya berusaha aja nyari yang 5 tahun terakhir, berusaha. Ya sedapatnya aja, kalau nggak dapet, soalnya susah dapet yang 5 tahun terakhir, lumayan susah. Udah, cuman gini aja nih biografi. Biografi saya sih kayak gini doang, udah. Gitu. Sip. Ada pertanyaan lagi?
Oh, ini catatan buat Anda semua nih ya. Kalau nulis paper jurnal, ini teknik nulis paper jurnal. Tulis paper jurnal. Ini, bentar. Mana ya? Saya kecilin aja biar enak. Nih. Oke, kecil ya. Ini judul adalah yang terakhir ditulis. Abstrak terakhir ditulis. Jangan nulis judul, jangan nulis abstrak duluan. Kalau kita nulis paper jurnal, yang pertama kali ditulis adalah nih, hasil sama diskusi. Ini yang pertama kali ditulis. Hasil diskusinya pertama kali ditulis. Jadi waktu nulis paper jurnal, yang pertama kali ditulis adalah hasil ngopreknya kita. Tulis dulu nih. Oke. Ini referensinya gelo kan, referensinya banyak banget di sini, referensi. Jadi ini pertama kali ditulis. Setelah itu ditulis kesimpulan ditulis. Cara dari hasil ke kesimpulan paling blow on, paling gampang adalah pakai ChatGPT. Jadi di ChatGPT kita tulis aja, tolong buat kesimpulan dari hasil yang saya temuin ini. Nanti dia bikinin kesimpulannya. Gitu ya, cepet tuh. Hasil kesimpulan cepat. Setelah hasil kesimpulan jadi, saya biasanya nulis ini metode. Nah, ini metodenya. Metode yang saya pakai apa? Diterangin di sini. Oke. Terangin nih metodenya. Kalau di sini metodenya saya tulis source code. Ini gelo ini mah. Saya tulis aja source code-nya gimana sekalian kagok. Oke, udah. Jadi, teknik nulisnya diulang ya. Hasil kesimpulan, hasil sama diskusi, kesimpulan, terus metode. Oke. Setelah ini semua beres, saya nulis abstrak. Jadi abstrak, tulis. Jadi setelah dapat metode, hasil, kesimpulan, baru nulis abstrak. Abstrak itu adalah apa ya? Ringkasan dari metode, hasil, kesimpulan. Dan abstrak ini hanya boleh satu paragraf bentuknya. Ini kalau dilihat nih satu paragraf ini. Satu paragraf aja biasanya 200 kata. 200 kata atau kurang gitu ya. 200 kata. Nah, di dalam abstrak ini harus eksplisit kita bisa bilang, saya menemukan ini, saya menemukan ini, saya nemuin ini. Jadi semua temuan-temuan ini harus tertulis di abstrak. Ini kalau di sini contoh ya. Ini temuan saya 1. Ini temuan saya 2. Ini temuan saya 3. Terus ini kalau dilihat banyak nih temuan-temuan. Jadi hampir tiap kalimat di abstrak adalah temuan. Gitu. Jadi abstrak tuh temuannya sebetulnya. Summary dari temuannya ada di abstrak semua. Oke. Jadi hampir kalau udah kayak gitu, nah kesalahan fatal orang-orang waktu nulis abstrak tuh gini cara nulisnya. Ini kan misalnya ini nih, machine learning sama proses 1 Indonesia Award. Di abstrak orang nulis machine learning adalah, mampus lo kalau cara nulisnya kayak gitu. Nggak mungkin kita nerangin kayak gitu soalnya di abstrak. Di abstrak harus eksplisit. Saya menemukan ini. Kalau saya biasanya sampai temuannya bisa sampai 10 di abstrak tuh. 10 temuan. Jadi kalau ada 10 temuan, si reviewer langsung nggak bekutik gitu. Setelah abstrak selesai, di bagian introduction ini, kita nulis, si ini ngerjain apa? Hasilnya kayak gimana? Si ini ngerjain apa? Hasilnya kayak gini. Nah, ini cerita. Astra ngerjain apa? Sudah berapa tahun? Nah, terus si ini ngerjain apa? Mesin learning dipakai buat award di mana aja gitu. Ini diterangin di sini. Machine learning dipakai buat award di mana aja. Terus text marking, text rating di mana dikerjainnya. Jadi kita ngasih tahu orang lain ngerjain apa. Kita apa hubungannya yang mereka kerjakan dengan yang kita kerjakan. Itu di bagian pendahuluan. Pendahuluan ini hanya bisa dibuat kalau kita sudah selesai nulis temuan, kesimpulan, abstrak. Baru kita bisa bikin pendahuluan. Setelah ini semua selesai, yang terakhir ditulis adalah judul. Judul adalah yang paling akhir ditulis. Nah, kesalahan fatal 99% dosen di Republik Indonesia, kesalahan fatalnya dosen adalah mereka maksa mahasiswa nentuin judul duluan.
Bonyok loh. Jadi kita nentuin judul. Udah gitu kita harus bikin tulisan sesuai dengan judul dong. Padahal kita belum pernah menemuin temuan tadi. Mati loh. Jadi kalau saya biasanya kalau bimbing mahasiswa, tulis dulu temuannya dulu. Bikin kesimpulan. Bikin abstrak. Bikin ini ya, metode. Baru intro, judul terakhir. Jadi waktu intro paling kerasa waktu bagian intro pendahuluan kita nulis ini apa sih namanya referensi. Jadi waktu intro kita memang harus nyari referensi di intro. Cuman intronya kalau kita udah ada hasil, intronya gampang. Intronya berusaha akan mendukung hasil gitu. Kalau kita nggak punya hasil, jadi kebanyakan dosen akan ngarahin gimana? Cara dosen ngarahin biasanya dosen yang lain ya. Biasanya tolong set judulnya. Judulnya apa? Tolong tulis pendahuluannya. Lah, ini kan kita pendahuluannya jadi ngambang. Orang kita belum punya hasil, kita harus nulis pendahuluan. Konsekuensinya kita harus di pendahuluan kan kita berargumentasi. Si ini ngerjain ini, bedanya yang dia kerjain sama saya kerjain apa? Gitu. Lah kalau kita belum pernah nemuin sesuatu, terus kita ngomong pendahuluan kayak gitu, si ini ngerjain ini bedanya apa sama saya? Padahal kita belum pernah nemuin itu ya. Ya udah, pasti pendahuluannya tewas. Jadi saya tidak rekomen bikin pendahuluan sebelum kita punya hasil. Gitu. Tapi nanti kalau udah ngadepin dosen-dosen, sebagian besar dosen-dosen caranya adalah ngurut dia. Judul, abstrak, pendahuluan, gitu ngurut kayak gitu. Lu pasti tewas. Jadi saya kasih tau duluan. Kebanyakan mahasiswa tewasnya karena ngikutin saran dosen. Kalau saya emang udah biasa nulis sih. Emang saya kerjanya nulis kan. Kalau udah sering nulis, cara nulisnya nggak seperti itu. Cara nulis selalu hasil dulu, kesimpulan, terus abstrak, metode, pendahuluan. Jadi ngacak, beda banget sama urutan tulisan sih sebenarnya. Gitu ya. Ini jadi judulnya ngajarin orang nulis ini. Ada lagi? Cuman saran, kalau Anda berani nulis paper jurnal, saya dukung sih. Saya mau bantuin. Kalau nulis paper jurnal, gue bantunya lebih gila daripada nulis buku. Kalau buku gampang soalnya, buku mah santai lah. Kalau paper jurnal lebih keren. Dan kalau udah nulis paper jurnal, biasanya orang segen. Jadi kalau misalnya buku aja orang udah segen loh. Kalau kita udah nulis buku, terus kita jadi pembicara, misalnya di webinar atau kita ngelamar kerja. Ini buku saya, ini orang udah segen duluan. Weh, ini penulis buku. Atau ini paper jurnal saya, orang langsung keder semua. Gitu. Sarannya sih, kalau berani sih paper jurnal. Cuman lumayan, kita harus riset beneran. Lama waktu nulis paper jurnal sama buku hampir sama sih sebenarnya. Cuman buku tekanannya lebih enteng. Kalau paper jurnal tekanannya lebih tinggi. Tekanan stresnya lebih tinggi kalau paper jurnal. Gitu. Tapi kalau udah tahu tekniknya sih, ya gampang-gampang aja sih, nggak susah. Gitu. Tapi perhatiin ya, buku tadi bahasa Indonesia ya, paper jurnal bahasa Inggris ya. Ini perhatiin kalau paper jurnal saya bahasa Inggris semua. Saya nggak pernah nulis paper jurnal bahasa Indonesia. Bahasa Inggris semua. Nulis bahasa Inggrisnya pakai Google Translate, terus pakai ChatGPT, terus saya tulis ulang lagi pakai Quillbot. Pakai 3 saya biasanya. Google Translate, ChatGPT, Quillbot. Quillbot jadi bagus banget soalnya. Tulisan kita jadi bagus sekali. Kalau hanya ChatGPT masih belum sebagus Quillbot. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Kalau bisa sih pada nulis buku sih. Minimal nulis buku. Oke. Apalagi? Saya kasih lihat ini ya. Saya coba praktekin lah. Ini praktekin sederhana banget. Tapi saya praktekin lebih paper jurnal ya. Misal. Nih contoh. Ini saya praktekin nulis paper jurnal blow on aja ini. Nulis paper jurnal blow on. Saya pakai Gedit. Oke.
ini misal, kita hasil penemuannya apa aja ditulis di sini ya. Misal kami menemukan berhasil mengimplementasikan 5G buatan sendiri, gitu ya. Satu, teknologi open source pakai Open 5GS. Oke. Terus software defined radio yang digunakan adalah Etus B210. Etus B210 sangat ditemukan sangat fleksibel, bisa diprogram frekuensinya, kira-kira kayak gitu. Kemudian harga per unit BTS hanya Rp 50 juta, jauh di bawah BTS komersial 1 miliar, gitu ya. Terus satu lagi, kecepatan data berhasil mencapai 1 Gbps misalnya. Terus jarak jangkau 2 km, gitu ya. Ini temuan yang kita, jadi nulisnya cuma gini doang temuannya ya. Oke, jadi kita nulis seperti ini, temuan. Oke, sekarang saya akan rubah ini ke sini. Nih, saya pakai Google Translate nih. Asli gampang kok nulis Super Jurnal mah. Ini Google Translate, kita kan bahasa Indonesia. Oke, nih jadi bahasa Inggris nih. Nih, dapat ya. Copy. Oke, sekarang saya akan tulis. Nih. Terus rewrite into 5 paragraph from the following text. Oke, jadi perintahnya cuma tulis ulang temuan yang di bawah ini jadi 5 paragraf misalnya, gitu ya. Select. Dan ini perhatiin tulisannya jelek masih ya, kata-katanya jelek. Kata-katanya tuh kata-kata potong-potong gitu ya. We successfully implemented ini, open source teknologi, use open 5GS ini jelek semua, kata-kata butut yang dipakai ini kan. Deh, sekarang kita masuk ke ChatGPT. Oke, ini ChatGPT. Kita masuk ke ChatGPT. Nih udah. Nih, saya ambil nih. Copy. Masuk sini. Kalimat pertama yang penting ya, rewrite into 5 paragraph, pakai S ya. Copy. Tulis di sini. Nih, perhatiin. Beda banget. Oh, langsung jadi bagus kan? Toto bagus aja. Gitu ya. Ini udah mulai bagus nih. Oke. Kita bentar. Ini udah kita ambil nih. Ini ambil. Ini perhatiin udah bagus nih, gila. Gitu ya. Parah loh. Kalau udah tahu tekniknya anjrit banget dah kalau tahu mah. Nih. Sekarang saya masukin ke Quillbot. Oke. Sekarang saya akan grammar checker dulu lah. Biar grammarnya bagus lah. Grammar checker. Come on. Oke, paste nih. Oke, ini lagi dicek nih grammar di sebelah kanan. Cek grammar. Ini replace. Ini replace. Ini replace. Udah.
Jadi nggak banyak yang harus dirubah. Sekarang saya lihat ke bawah. Bentar. Ini ke atasin lah. Ini saya copy nih ya. Copy teksnya. Sekarang saya mau masuk ke paraphraser. Ditulis ulang lagi. Oke, masuk sini. Oke, cuman saya pengen akademik. Stylenya akademik. Ini ada beberapa style. Saya pakai style akademik. Oke, ini lagi di paraphrase sama dia. Tapi dalam bahasa akademis. Jadi ini udah bahasa resmi banget, bahasa pendidikan yang dipakai, bahasa jurnal yang dipakai. Perhatiin aslinya 292 words, sekarang saya punya 306 words. Gitu, copy. Ini udah dapat ini. Sorry, salah. Mana? Sini ya. Oke. Ini masuk. Nih. Udah jadi segini nih. Perhatiin dari apa yang saya tulis segitu pendek, sekarang udah jadi bagus. Nih, jadi bagus kayak gini. Ini supaya lebih meyakinkan, nanti sarannya kita mulai masukin, misalnya gini nih di sini. Gini ya. Nih. Ini ada mana tadi? Ini ada 1 Gbps segala macam, kita harus ngasih bukti. Pakai screenshot, hasil pengukuran, segala macam. Ini ada price, kalau mau di breakdown lagi price-nya kayak gimana. Jadi ini harus dikasih bukti-bukti semua. Tapi ini saya nggak ada waktu, saya kasih lihat aja kayak gini. Nah, kalau kita mau bikin summary, cuman gini doang. Sorry. Ini bikin summary nih, ini kan hasil sama diskusi ya. Create summary, jangan summary. 2 paragraph conclusion from the following text. Itu aja. Jadi ini kalau mau bikin kesimpulannya cuma gitu doang. Ini, tapi nanti yang benernya kan kita harus masukin macam-macam ya, bukti-bukti bahwa ini yang kita temuin, gitu ya. Kita harus masukin bukti-bukti. Ini nggak ada waktu, jadi saya nggak masukin bukti. Nah, sekarang cari conclusion, caranya pakai sini. Nih, saya kebawahin. Ini conclusionnya. In conclusion, nah ini dapat nih. 2 paragraf dapat, udah. Ini conclusion nih. Atau ini dapat nih 2 conclusion dari sini. Bisa juga di sini juga ada nih summarizer. Ini dia punya, si Quillbot punya kemampuan buat ngambil conclusion. Jadi bisa juga saya taruh sini. Oke. Nih, dia langsung dapat conclusionnya juga bisa nanti di sebelah sini. Nih conclusionnya lebih pendek dia. Atau kita bikin conclusionnya lebih panjang dikit. Oke, kita re-summarize. Dapat lebih panjang nih ntar. Kalau kurang panjang lagi, kita panjangin lagi. Panjangin lagi. Selesai. Dapat. Nah, ini kalau mau bikin abstrak, ya udah tinggal kalimatnya aja. Ini conclusion ya. Ini diganti. Kalau mau jadiin abstrak tinggal gini aja. Create single paragraph abstrak. Udah, ini masukin. Jadi nulis paper jurnal secepat ini sih sebenarnya. Ntar, saya masukin sini. Masukin sini lagi. Deh. Ini abstraknya nanti keluarin. Ini satu paragraf aja. Oh, ini jadi 2 bego dia. Ya. Ya, parah. Bego. Jadi bagusan summarizernya si Quillbot, dia langsung dari 1 paragraf. Jadi kayak gitu cara bikinnya, gampang bikin paper jurnal. Yang akan susah adalah nyari referensinya. Contoh caranya nyari referensi ya. Kita pakai kata keyword di sini nih. Ini ada 5G, ada 1 Gbps. Ya udah, kita nyari aja di Google Scholar. Google.com. Udah. Kita cari. Nih, 5G 1 Gbps misalnya. Jadi kita lihat keyword-keyword yang bagus yang ada di kita. Terus cari di sini dan udah gitu cari yang tahunnya baru ya. Ini since-nya 2024, 2023 lah. Since 2023. Jadi akan dikasih lihat yang paling akhir.
2023 berarti setahun 2 tahun terakhir, kalau nggak 2020 lah, rada baik kita. 2020 kan berarti 4 tahun terakhir ya. Nah ini kelihatan ini yang side 222, ini 114. Ya ini diambil aja udah. Ini diklik aja sini side. Nah ini diambil. Nih, ini referensi. Kalau mau dibaca abstraknya baca dulu ya abstraknya. Oke kita ambil. Ini dapat referensi 1. Kayak gitu aja. Dapat referensi. Ini referensi tahun 2020. Kalau mau gila cari yang IEEE aja. Jadi IEEE. Oke. Nah, ini semua IEEE doang yang keluar nih. Komparatif tadi, ya udah ambil. Pokoknya gila lah cara mainnya mah. Nih, dapat IEEE yang 2020 terakhir. Kalau mau rada geblek mah ganti, jangan 2020 lah, 2023 lah. Nih, 2023 nih. Nanti kita lihat dulu, harus dibaca bener ya. Kalau ini kan tentang edge computing, nggak cocok sama kita nih. Nah ini agak cocok, 5G and beyond, private military communication. Nah ini oke, agak cocok. Tapi harus dibaca dulu. Tapi ini masalahnya kalau yang baru-baru ini site-nya baru sedikit nih. Kalau yang agak lama, site-nya banyak. Ya harus di-compare sama isi sih. Caranya baca di abstrak sih. Kalau ini kan kelihatan masih agak, dari judulnya kelihatan masih berhubungan. Kalau ini agak tidak berhubungan nih, soalnya antena. Oke. Ini masih berhubungan. Ini pengukuran nih. Jadi harus dilihat dari judulnya kita bisa tahu kira-kira berhubungan nggak sama paper yang kita buat gitu. Dan carinya yang site-nya banyak, terus cari dari jurnal yang bonafit. Jurnal bonafit IEEE termasuk yang bonafit, diambil dari kayak gitu. Nih site aja ya udah, ntar ambil gitu. Kalau bisa sih dibaca dulu sih. Cara baca cuman klik ini aja, nanti baca ininya ya, baca abstraknya. Dibaca abstrak. Nah, waktu baca abstrak saya biasanya jadiin ke intro. Ini masalahnya abstrak. Kenapa site-nya harus yang banyak? Jadi site itu gini. Kalau ada orang bikin paper dan papernya pakai paper yang ini sebagai referensi, itu namanya site. Jadi kalau ada orang lain bikin paper, udah gitu dia pakai paper yang kita lihat ini sebagai referensi, itu site. Kalau paper ini banyak sekali orang yang pakai referensi, berarti ini paper ini bagus. Kira-kira gitu cara berpikirnya. Jadi kalau banyak yang ngasih referensi, berarti ini paper bagus. Makanya saya selalu ngeliat dulu, ini banyak yang pakai dia sebagai referensi nggak? Kalau banyak berarti ini paper bagus. Nah terus cara nulis di intro, cara nulisnya, ini kan ada kayak ginian nih, abstrak. Gua ambil. Ini gue colong abstraknya. Gitu ya. Colong. Ini saya tulis dulu ya. Ini saya colong. Ini saya dapat abstrak 1. Terus saya colong lagi nih. Bentar. Kita cari lagi ya. Tapi ntar harus dibaca benar. Kalau yang benar harus dibaca benar ya. Yang kira-kira cocok sama kita. Ini ada overview. Kita lihat juga abstraknya. Cocok nggak? Misalnya kita punya 2-3 paper yang abstraknya cocok sama yang kita bikin ya. Lemot ya, ini dapat nih, ambil. Oke. Yang benernya nggak boleh ngambil langsung kayak gini ya, harus dibaca dulu. Banyak site belum tentu relate dengan jurnal yang bagus, belum tentu. Jadi kalau saya biasanya cara ngurutinnya site itu yang terutama yang akan saya jadi prioritasin pertama. Udah gitu jurnal bagus. IEEE kategorinya jurnal yang bagus ya. Ini saya tempel-tempel di sini nih. Abstrak-abstrak tambahannya saya tempel-tempel di sini. Terus misalnya ini nih bagus juga kali ya. Agak berhubungan gitu ya. Ini caranya bikin intro. Ini cara curang buat bikin intro. Nih, ambil.
Dapat kan? Bentar. Ini kita dapat, misalnya dapat 3. Sebenarnya harusnya banyak sih, banyak. Misalnya kita udah banyak gitu ya. Nah, saya gabungin sama ini, sama sorry, mana sih ini saya? Nih ya, ini digabungin sekarang. Nih, biasanya saya selip-selipin biasanya. Mana tadi teksnya? Nih ya. Ini papernya saya ada di sini. Terus ini ada referensi nih. Ada yang tulisan orang. Ini mau jadiin satu. Nih. Nah, sekarang ini semua jadiin satu nih. Jadi caranya ini jadi sini. Ini harusnya selip ke dalam-dalam ya. Selang-seling lah. Diselip-selip selang-seling. Tapi kita nanti harus tahu mana yang tulisan kita, mana tulisan orang. Tapi nggak boleh sama persis. Kalau sama persis kan jadi plagiat. Jadi caranya adalah saya gabungin, ini semua tulisan digabungin. Bentar. Ini gabung. Ini gabungin, sorry. Ini gabungin ke sini. Ini gabungin ke sini. Mana lagi? Udah. Oke. Ini rewrite into 3 paragraph from the following text. Nah, kita perlu sadar bahwa ini saya lagi gabungin antara tulisan kita sama karya orang. Oke, ini lagi digabungin dan akan dibikin cuma jadi 3 paragraf. Jadi tulisan-tulisan mereka akan nyatu ke sini. Nanti select all dulu. Oke, saya copy. Kita rewrite sekarang pakai ini. Ini. Di rewrite di ChatGPT supaya nyatu. Dua tulisan. Jadi tulisan orang sama tulisan kita jadi satu. Tapi tulisannya jadi hilang semua. Tulisan orang itu akan hilang masuk ke dalam tulisan kita. Nanti kita harus nyari. Di sini kita nyari supaya nanti kita kasih referensi. Yang ini referensinya ke sini loh, ini referensinya ke sini loh, gitu ya. Ini kayak ini, bentar. Susah banget, hilang banget ya. Hilang. Tulisan yang lain hilang nih. Oh, ini nih di sini nih. Ini di satu kalimat yang ini nih. Impressive coverage showing ini nih kayaknya masuk ke tulisan yang mana gitu. Ini tadi rasanya tulis. Jadi kita nanti referensi ke sana. Ini bisa jadi, ini harus pintar banget di sini, harus pintar, harus jago ya. Kalau saya biasanya saya edit beneran sih. Saya edit secara manusia dulu, manusia yang edit supaya tulisan-tulisan abstrak-abstrak itu bisa masuk ke dalam tulisan kita, udah gitu ditulis ulang sama ChatGPT gitu. Hilang tulisan. Jadi saya bukan jadi nggak plagiat karena kita tulis ulang. Cuman yang nulis ulangnya ChatGPT sebenarnya. Gitu curangnya di situ sih. Supaya jadi bagus nanti kita minta paraphrase lagi dari si Quillbot gitu. Beres deh. Gitu ya. Harus latihan gini. Ini jujur dulu ya, untuk yang paper ke Korea kemarin itu saya hampir 2 hari melakukan paraphrase berkali-kali. 2 hari, wah ini masih belum bagus, hajar lagi, paraphrase lagi, belum bagus, hajar lagi, paraphrase lagi, sampai dapat yang bagus, udah fix, kirim gitu. Jadi selain ChatGPT ada lagi sih, Google juga punya kan, apa sih namanya lupa. Google juga ada sih, cuman saya lebih ya Bard ya itu. Cuman saya lebih suka ChatGPT sih, nggak tahu, lebih lucu hasilnya. Google terlalu apa ya, terlalu jujur. Kalau ChatGPT mah agak nggak sopan gitu, dia akan ngilangin, akan bener-bener nyampurin. Kalau ChatGPT parah banget. Kalau Google sopan banget. Gitu kira-kira. Kalau saran saya sih, lu dengan nulis paper jurnal deh, asli. Cuman berat ya, kalau nulis buku lebih enteng. Jadi kalau berani mati, nulis paper jurnal. Kalau berani mati. Kalau mau kerjanya enteng, buku gitu. Tapi kalau berani mati paper jurnal.
Soalnya kalau paper journal dosennya juga keder. Dosennya juga takut. Soalnya nggak banyak dosen yang berhasil bikin paper jurnal lebih dari satu. Dosen-dosen di banyak kampus, terutama yang masih S2 ya. Dosen S2 rata-rata paper jurnalnya satu soalnya. Gitu. Kalau saya paper jurnalnya banyak. Jadi kalau gue mah cuek-cuek banget, orang paper jurnal gue banyak. Ada berapa ya? Ada 20-an kali paper jurnal, nggak tahu lah, nggak pernah ngitung. Males. Buku saya ada 50 lebih. Hampir 60 kali. Jadi kalau saya udah males ngitung. Gitu. Cuman kalau udah sering, udah tekniknya ya kayak gini-gini doang sih. Kalau udah keseringan ya cuman gini doang, jadi gitu. Itu, sip. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Gitu. Ada pertanyaan? Nih. Kalau buku, apakah perlu upload e-book? Gini, waktu kita, jadi saya ini cara mengirim naskah ke penerbit, kira-kira kayak gitu ya. Ini kalau diperhatiin saya bentuknya e-book nih, di Google Doc ya. Nah ini kalau kita lihat nih 200 halaman lebih nih. Coba ini saya kasih lihat. Wah ini ya. Nih 224 halaman. Oke. Jadi kalau kita bentuknya file, kita susah buat kerja bareng tuh, susah di file. Soalnya kan saya harus kirim-kiriman file antar orang. Kalau saya edit file ini, saya harus kirim lagi ke semua orang. Jadi makanya saya taruhnya di Google Doc supaya ini kan timnya banyak nih, kalau kita lihat, saya kasih lihat di atasnya. Ini timnya kan ada banyak, ada Pak Ibnu, Pak Toifur, ada Aulia, ada Ucup, ada banyak nih timnya. Jadi timnya banyak. Dengan kondisi tim banyak kayak gini, kita susah kalau pakai Google Doc. Kalau pakai Word, susah. Jadi cara paling gampang kalau kerja bareng, paling gampang pakai Google Doc. Soalnya semua bisa langsung akses dan semua bisa langsung edit rame-rame. Termasuk kalau Anda nulis, sarannya pakai Google Doc aja supaya nanti dosennya bisa ikut ngedit, ngasih komentar, bisa langsung di file itu. Jadi file itu nggak usah disebarin lagi. Jadi kalau kita ngedit, langsung semua bisa saling lihat gitu. Jadi makanya bentuknya bukan e-book sih sebenarnya, Google Doc. Nah setelah Google Doc ini jadi, waktu kita ngirim ke penerbit, kita cuma kirim URL ini aja. Jadi kita bilang aja ke penerbitnya, misalnya saya kirim ke Andi Offset, Andi, ini naskahnya tolong diterbitin ya. Jadi yang saya kirim URL, saya nggak ngirim file gitu. Jadi sebenarnya bukan upload e-book sih sebenarnya, saya bentuknya naskah seperti ini aja. Nanti siapa yang bikin, yang akan nge-layout, bikin cover segala macam, penerbit. Penerbit yang ngebagusin, penerbit akan bikin bagus. Pertanyaan dari penerbit sederhana aja sih. Kan penerbit tuh yang akan ini ya, akan nyetak buku tadi. Artinya penerbit akan ngeluarin duit buat nyetak buku. Konsekuensinya penerbit harus ya tahu atau yakin bahwa ini buku ada yang beli entarnya. Jadi pertanyaan penerbit biasanya gini, ini buku ada yang beli kagak sih? Nah, kalau ada yang beli, gua cetakin. Kalau ini buku nggak ada yang beli, nggak akan gua cetakin. Gitu aja sih penerbit sebenarnya. Penerbit mah simple. Ini ada yang beli, saya cetakin. Saya dapat untung. Dan Anda sebagai penulis akan dapat 5% dari harga buku. Kira-kira kayak gitu. Jadi nanti dapat duitnya 5%-an biasanya. Jadi kalau harga bukunya 50.000 perak, kita dapatnya per bukunya Rp2.500. Ongkos nulisnya. Biasanya sekali cetak 3.000 eksemplar sih. Jadi kalau laku semua 3.000 kali 2.500 itu dapatnya sekitar 5 juta, 6 juta. Nggak gede sih. Segitu 5 juta, 6 juta dari keuntungan buku ya. Dan 5 juta, 6 juta ini bukan buat saya. Jadi saya cuma bantuin ngasih komentar, ngedit, saya nggak usah dibayar. Itu duitnya buat lu pada yang nulis, gitu aja dah. Jadi selain nanti dapat kredit kuliah, selain nanti bisa gantiin skripsi, dapat duit dari penerbit. Udah gitu bisa bikin kader orang. Soalnya nggak banyak sarjana yang nulis buku, nggak banyak, hitungan jari.
Republik ini kan cuma hitung jari. Di ITB aja nggak ada kewajiban nulis buku. Di UI nggak ada. Di kampus-kampus negeri nggak ada yang nulis buku. Di tetes doang yang saya suruh nulis buku. Soalnya gue tahu di kampus negeri yang lain nggak nulis buku. Kalau kita gayanya sama dengan kampus negeri, hanya dengan ijazah doang, ITTS pasti kalah sama ITB. Gitu. Supaya ITTS bisa menang lawan ITB, lawan UI, lawan UGM, lawan ITS dan teman-temannya, kita harus beda sama yang mereka. Bedanya karya. Kalau mereka kan nggak ditulis, karya nggak jadi tekanan. Kalau di ITTS, karya yang dimajuin. Supaya kita waktu lulus, negosiasi segala macam, saya punya karya ini, buku. Saya punya karya jurnal, saya punya karya software. Nah, itu orang keder semua. Kira-kira gitu. Beres ya? Jadi, perlu upload buku. Sebenarnya bentuk uploadannya bukan buku sih, naskah kayak gini. Nanti cara baginya cuma gini doang, share. Nanti dibagi di sini aja. Kasih linknya aja ke penerbit. Dah. Ih, lemotnya. Ini dia. Salin link, kasih penerbit. Udah gitu doang. Deh. Jadi bukan PDF, bukan. Ini yang dikasih, naskah ke penerbit. Karena dia akan ngedit. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Mantap ya. Kuliah hari ini nggak ada hubungannya sama jaringan. Keren, Bo. Ternyata pada nggak pernah dengerin yang ini ya. Baru pertama kali ya pada dengerin yang kayak gini. Harusnya dari awal dikasih tahu sih. Wajib terbit, wajib. Untuk buku ini supaya terbit, triknya adalah waktu 1 tahun sebelumnya. Jadi 1 tahun sebelumnya ya. Jadi misalnya, ini pada semester berapa nih? Semester 3 ya? Jaringan semester 3 kalau nggak salah. Atau 4, nggak tahu, lupa. Jadi kalau misalnya, ini Anda semua semester 4 misalnya. Kalau mau terbit sebelum sarjana, misalnya ini kan semester 4. Berarti masih ada 7 semester ya. 7 semester, 4, berarti kalau bisa semester depan ini, bukunya masuk 1, supaya pas itu udah terbit, gitu. Jadi, semester depan harus masukin naskah ke penerbit. Sama buku, sama jurnal, kira-kira butuh waktu setahunan. Sampai terbit tuh 1 tahun rata-rata. Jadi jangan, besok skripsi, kita masukin naskahnya sekarang ya, bubar. Cara kayak gitu mah bubar, jangan kayak gitu caranya. Jadi kalau bisa 1,5 tahun sebelumnya sudah mulai masukin naskah gitu. Cuman kalau Anda nulis paper jurnal, dosennya angkat topi semuanya. Oke, jago, ini anak jago kalau jurnal gitu. Beres ya. Cuman nanti masalah wajib banget terbit kalau itu bentuknya kuliah, buat ganti kredit kuliah, biasanya saya kasih keringanan sih. Pokoknya naskah sudah dimasukin ke penerbit. Kan kuliah waktu cuma 6 bulan ya. Buku pasti nggak akan terbit kalau dalam waktu 6 bulan. Paling nggak naskahnya sudah dimasukin ke penerbit. Itu nilai saya 100-in. Kalau saya udah gitu. Kalau skripsi terbit. Kan masih lama kalau skripsi. Kalau cuma nilai kuliah doang, pokoknya dimasukin penerbit, ya udah nilainya saya set. Buat Anda yang bisa dikerjain, buku yang pasti bisa kerjain dan bisa kemungkinan besar nembus adalah buku cyber security. Karena ini kuliah jaringan kan udah mau habis bentar lagi. Percuma nulis buku cyber jaringan sih. Orang kuliahnya udah diambil, ngapain nulis buku lagi, udah percuma jaringan. Mendingan cyber security-nya. Jadi tetap jaringan tapi fokusnya di security gitu. Semester depan kerjain. Tektokan sama saya pakai email. Ini naskahnya jadi pakai Google Doc ya. Tektokan pakai Google Doc gitu. Oke, ada lagi. Email saya tahu semua ya. Saya tulislah biar aman. Nih email ya. Kalau pakai Twitter juga bisa. Terus sekedar info aja, teman-teman nih ya, saya upload file
teman-teman Cyber Army mau ngadain workshop. Nih gue kasih lihat. Harga ilmu yang mau lu ambil harganya segini nih. Nih. Nih Cyber Army ngadain workshop. Kuliah yang cyber security udah kelar sekarang. Tahun depan masih valid nggak? Masih. Kan cyber security saya ya. Kuliah cyber security yang di open source ya. Open source lagi. Open course ya. Ya valid aja, kasih tahu ke email ke saya aja. Kalau nggak gini nih, buat Mas Arif, kalau udah selesaiin kuliah cyber security-nya, tolong bilang ke saya aja pakai email di cyber security yang open course-nya, namanya siapa. Nanti nilainya saya pindahin ke kuliah yang bakal nilainya dimasukin ke Pak Aziz supaya nilai masuk. Ngerti maksudnya? Email saya aja deh. Nama di open kelas itu kasih tahu saya aja ya. Nah ini saya kasih contoh aja ya, teman-teman Cyber Army bikin training Cyber Security Analyst. Isi materinya adalah persis sama kuliah Cyber Security-nya yang saya kasih. Isinya sama. Cuman yang Cyber Army harganya 555.000. Yang open course gratis. Tinggal lu pilih mau bayar atau mau yang gratis. Gitu aja. Dua-duanya dapat sertifikat, tenang aja. Kalau saya suruh milih, saya akan pilih yang gratis sih. Cuman saya ngasih tahu bahwa ilmu yang dikasih itu di luar orang ngehargain segitu kira-kira gitu. Gitu ya. Beres ya? Jadi nanti kalau yang sudah pernah ngerjain di open course, yang di open ya, bukan yang 2023-2, kasih tahu ke saya aja supaya nanti nilainya saya masukin manual ke dalam yang 2023-2. Supaya nanti bisa masukin ke Pak Aziz. Jadi nanti nilai udah masuk di Pak Aziz. Gitu. Rating keamanan cyber security negara Indonesia. Wah, lu pertanyaannya jadi ini ya. Cara ngelihatnya gini dah. Cyber, lihat BSSN monthly report. Bukan rating kali ya, kalau ini laporan bulanan kali ya. Jadi mereka punya laporan bulanan monitoring keamanan cyber security tahun 2023 ada. Tapi dia kalau nggak salah cuma sampai bulan Agustus, silahkan di-download, ini bisa di-download. Saya kasih lihat hasilnya aja ya, seberapa parah Republik Indonesia. Bentar, ini dia cyber security. Mana BSSN ya? Saya lagi nyari nih. BSSN, mana BSSN? Surat. Mana BSSN? Ini dia. Oh, ini mah cara. Nah, ini dia. Ini laporan 2021. Kok nggak ada BSSN ya? Cyber attack. Oh, ini dia. Ini ya. Laporan bulanan. Nah, nih, buat ngasih lihat kondisi Indonesia. Seberapa serunya Republik ini. Tapi jangan ngelihat ininya ya, jangan lihat negatifnya ya. Nih, kebanyakan data breach. Oke. Ini yang banyak jebol adalah pemerintah, jangan khawatir, pemerintahnya banyak jebol. Terus ke transportasi. Jadi paling jebol mah kementerian lembaga lah, banyak yang jebol banget. Oke, nah yang seru adalah ini rentasan, bentar. Ini pemerintah banyak jebol. Mana ya? Oh, nggak di yang satunya lagi berarti. Oh, ini dia. Nah, ini dia. Nih, 5 sumber anomali di dunia. Nih ya, 5 top 5 sumber anomali.
paling tinggi Indonesia. Jadi yang paling ngaco, banyak traffic ngaco, itu adalah Indonesia. Oke. Yang traffic ngaconya rendah Australia, Barbados, Belize itu di mana kagak tahu gue. Baru tahu ada negara Belize. Jadi Indonesia, Amerika, Singapura, Rusia, Belanda. Tapi yang paling tinggi, paling keren buat bikin kacau republik adalah Indonesia. Banyak zombie dari Indonesia ya kira-kira. Itu anomali. Sekarang tujuan anomali. Indonesia paling tinggi, kedua Amerika, Jerman, Prancis. Jadi Indonesia paling keren di dunia dari yang sumber traffic brengsek sama jadi tujuan traffic brengsek Indonesia semua. Gitu ya. Ini gampang banget ngelihatnya, udahlah Indonesia keren banget. Tapi jangan lihat sebagai negatif ya. Lihat positifnya, artinya kalau kita terjun ke dunia cyber security, lowongan kerja banyak banget gitu. Kurang ajar cara ngelihatnya gitu. Ini jadi opportunity bahwa lowongan kerja di cyber security pasti gede banget lah di Indonesia. Cuman harga kita kan biasanya murah. Jadi cara kerjanya gini, sarannya cara kerjanya. Kalau kita sebagai orang Indonesia kerja di Indonesia biasanya dihargain murah. Soalnya bangsa ini kan brengsek ya. Pimpinan kita brengsek, dia pasti ngargain murah bangsa Indonesia. Jadi cara kerjanya, lu pada pindah ke Singapura atau ke Malaysia atau ke Australia. Udah gitu kerja sebagai orang Australia atau orang Singapura ke Indonesia, harganya jadi mahal. Itu caranya. Indonesia ke Indonesia lagi mah bajingan isinya, di sana mah susah. Itu ya. Jadi ini pas saya ngelihat ini, wah ini opportunity nih namanya. Ini opportunity nih. Kalau pimpinan kan mikirin, wah kita gini-gini. Ya lu kagak mau invest di manusia. Ya udah bonyok dah. Gitu. Oke. Ada lagi pertanyaan komentar terakhir sebelum kita tutup. Ini kuliah hari ini paling keren di dunia. Udah aman ya? Oke, kalau gitu kita tutup aja. Ini udah jam 9 kurang seperempat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup sampai sekian dulu. Terima kasih. Ini saya stop.